Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusti Ihsan Abadi eh, dengan NPM 23100100300. Saya berasal dari kelas 3N reguler. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir UAS pada mata kuliah program terstruktur yang diampu oleh Bapak Nur Alamsyah. Jadi di sini kita membuat proyek akhir UAS, yaitu sebuah program sederhana dengan menggunakan bahasa C++. Untuk syarat-syarat yang harus terdapat pada sebuah programnya, yaitu yang pertama ada tipe data dan variabel dengan syarat minimal 3 jenis yang berbeda. Terus ada yang kedua konstanta dengan syarat minimal 1 jenis. Terus ada yang ketiga ada operator dengan syarat minimal 2 jenis. Terus ada yang keempat pemilihan dengan if, else, atau dengan switch, yaitu dengan syarat minimal 2 dari 3 jenis pemilihan atau selection. Terus yang kelima ada perulangan, seperti while, do while, for, dengan syarat minimal 2 dari 3 jenis perulangan atau looping. Terus yang keenam ada array, yaitu dengan syarat minimal 1 jenis. Oke, kita lanjut ke coding program C++-nya. Di sini saya membuat sebuah program sederhana, yaitu program simulasi pembuatan SIM atau surat izin mengemudi. Karena berhubung sekarang kita ada berita untuk pembuatan SIM surat izin mengemudi pada tahun 2025 ini akan dibuat secara online. Jadi di sini saya ingin membuat program simulasi pembuatan SIM sederhananya. Oke, untuk penjelasannya, eh, yang pertama kita di sini menggunakan include IOStream. Di sini untuk menjalankan sebuah programnya nanti seperti cin, cout, dan lain-lain. Terus kita menggunakan using namespace std. Terus untuk in main-nya, yang pertama kita ada tipe data dan variabel. Di sini kita menggunakan string untuk dengan variabelnya nama, yaitu string nama ini untuk menyimpan nama penggunanya. Terus ada tipe data in dengan variabel usia. Nanti kita juga akan memasukkan usia nanti. Jadi di sini tipe data dan variabelnya untuk menyimpan hasil usianya nanti. Terus tipe data float. Nanti kita ada seleksinya. Jadi float di sini akan menyimpan hasil nilai tes teori dan nilai tes praktik. Karena pada pembuatan SIM itu kan ada nilai tes teori dan nilai tes praktik. Terus kita di sini juga ada konstanta untuk usia minimal. Jadi usia minimalnya nanti 17 ya. Karena kita di Indonesia, di negara Indonesia ini harus berumur di atas 17 tahun baru bisa membuat surat izin mengemudi. Terus ada di sini juga kita menggunakan array untuk menyimpan nilai tes teori dan praktik nanti, yaitu dengan variabel hasil tes. Terus untuk programnya pertama, kita akan menginput data pendaftaran. Di sini kita menggunakan cout, yaitu program simulasi pembuatan SIM. Terus juga kita di sini menggunakan terus di sini memasukkan nama. Nah, di sini ya saya tandain dulu untuk progres pertamanya. Jadi di sini kita akan memasukkan nama, terus kita juga masukkan usia. Terus lanjut untuk progres yang kedua, yaitu penyeleksian. Nah, di sini kita menggunakan if. Jadi nanti usianya berapa yang kita masukkan, terus kita ada standarnya, yaitu tadi harus di atas 17 tahun. Jika tidak memenuhi syarat, misalnya umurnya masih di bawah 17 tahun, nanti akan
keluar keterangan Anda belum cukup usia untuk membuat SIM. Dan nanti akan otomatis diarahkan ke keluar dari program. Terus di sini juga ada program untuk penginputan nilai tes. Jadi di sini kita memerlukan nilai untuk menentukan bahwa yang bersangkutan ini apakah lulus atau tidak. Kita memerlukan penyeleksian, ada nilai tes. Yang pertama nilai tes teori dan ada nilai tes praktik. Nah, di sini kita akan memasukkan sebuah nilai yaitu dengan rentang 0 sampai 100. Nanti juga ada syarat khususnya, nilainya harus di atas berapa. Terus untuk selanjutnya yaitu kita akan menggunakan simpan nilai tes dalam array, yaitu arraynya ada hasil tes. Yang pertama tadi ada tes teori, ada nilai tes praktik. Terus untuk progres yang ketiga kita menggunakan penyeleksian, yaitu eh, jika untuk memenuhi lulus nilai teori, maka hasil tesnya harus di atas 70. Untuk lulus nilai praktik harus di atas 75 nilainya. Di sini kita menggunakan operator relasi. Terus untuk progres selanjutnya di sini kita menggunakan pemilihan if else, yaitu if-nya jika lulus teori dan lulus nilai praktik, maka akan keluar keterangan bahwa selamat, dengan nama yang bersangkutan Anda lulus tes pembuatan SIM. Sedangkan itu jika tidak memenuhi persyaratan kelulusannya, maka nanti akan keluar keterangan maaf, dengan nama yang bersangkutan Anda tidak lulus tes pembuatan SIM. Oke. Lanjut. Di sini progres selanjutnya yang kelima ada perulangan atau for. Kita menggunakan for di sini yaitu untuk mencetak nilai hasil tesnya nanti. Nanti akan keluar nilai tesnya berapa, hasil tesnya berapa. Oke, terus kita akan lanjut ke progres yang keenam. Nah, untuk progres yang keenam ini kita juga menggunakan hitung biaya ya. Jadi untuk pembuatan SIM ini kita ada berdasarkan percobaan tesnya berapa kali. Jadi ada hitung biayanya, yaitu di sini kita memberikan sebuah syarat. Untuk biaya dasarnya kita harus membayar 50.000. Terus untuk percobaan kedua selanjutnya hanya membayar 20.000. Nah, yaitu tambahan biaya setiap percobaan tes. Tapi di sini untuk percobaan tes hanya maksimal 3 kali. Jadi hanya 3 kali percobaan maksimalnya untuk membuat pembuatan SIM ini. Nah, di sini juga akan kita keluarkan outputnya, yaitu total biaya pembuatan SIM-nya nanti berapa. Oke, bisa kita compile and run untuk mencoba sebuah program ini dan hasilnya seperti apa. Baik, di sini program simulasi pembuatan SIM. Yang pertama kita masukkan nama Anda. Ini saya masukkan nama saya sendiri. Terus masukkan usia Anda. Usia saya 20 tahun. Masukkan nilai tes teori misalnya 90. Nah, dan nilai tes praktiknya misalnya 80. Nah, di sini akan keluar muncul keterangan selamat Gusti Ihsan Abadi, Anda lulus tes pembuatan SIM dengan rincian nilai tes. Nilai tes teorinya 90, nilai tes praktiknya 80. Terus berapa kali Anda mencoba tes? Nah, di sini ada keterangan maksimal 3 kali. Contohnya
Saya di sini misalnya 2 kali percobaan nih. Nah, nanti akan keluar total biaya pembuatan SIM-nya dengan seharga Rp70.000. Baik, mungkin itu saja penjelasan simulasi sebuah program simulasi pembuatan SIM untuk proyek akhir UAS pada mata kuliah program terstruktur. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf kata. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.